Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Rika. Di sini saya bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Dan sekarang saya akan merawat Bapak. Bapak namanya siapa dan Bapak suka dipanggil apa? Nama saya Bapak Budi, panggil saja Bapak Budi. Baik, saya panggil Bapak Budi. Bagaimana Bapak Budi kabarnya hari ini? Saya kesel banget, saya pengen marah. Bapak, bagaimana kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang perasaan marah yang dialami oleh Bapak? Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nanti untuk kontrak waktunya cukup 10 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, untuk tempatnya kita lakukan di sini saja ya, Pak. baik Sus. Baik, Bapak bisa ceritakan apa yang menyebabkan Bapak marah? Saya diputuskan kekasih saya. Oke, kapan biasanya perasaan marah itu muncul? Ketika saya ingin ingat kejadian itu, Baik, dalam satu hari biasanya berapa kali, di perasaan marah itu muncul? kurang lebih 4 kali. Baik, ketika perasaan ingin marah itu muncul, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak merasa kesal, lalu, dada itu berdebar-debar, atau mata melotot, atau tangan Bapak mengepal? Iya, seperti itu Sus. Oke, biasanya apa yang Bapak lakukan ketika perasaan marah itu muncul? Saya suka memukul saya dan orang lain. Apakah dengan Bapak memukul diri Bapak sendiri dengan orang lain masalah akan selesai? Tidak tahu, Begini ya Pak, dengan Bapak meyakini diri Bapak sendiri dan orang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menjadi nambah masalah. Coba Bapak pikir, kerugian apa yang akan Bapak alami? badan saya sakit dan saya dijauhi oleh tetangga saya. Betul sekali, Pak. Menurut Bapak, adakah cara yang lebih baik? Maukah Bapak belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Baik, ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan pada Bapak. Salah satunya itu bisa dilakukan dengan cara fisik. Nah, bagaimana kalau kita belajar yang pertama pertama dulu deh, gimana Pak? Iya, Oke, untuk cara yang pertama itu kita teknik nafas dalam. Caranya, Bapak berdiri duduk saja dengan rileks, lalu Bapak tarik nafas dari hidung, lalu Bapak tahan sebentar minimal 2 detik saja, lalu keluarkan dan tiup perlahan melalui mulut. Seperti itu. Bagaimana? Apa Bapak bisa melakukannya? ya bisa. Baik, silakan. Oke. Ya, seperti itu ya, Pak. Tadi telah melakukan latihan teknik relaksasi nafas dalam. Sebaiknya latihan ini Bapak lakukan secara rutin, sehingga bisa sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, atau nanti marahnya itu akan terbiasa tidak menjadi marah lagi. Baik, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita mengobrol-ngobrol tentang kemarahan Bapak? Ya lumayan membantu Sus. Baik, ketika Bapak ada masalah marah, Bapak harus apa? Tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Baik, bagus sekali ya Pak. Sekarang kita masuk ke jadwal harian Bapak. Bapak mau masukkan nafas dalam sehari berapa kali? Kalau marah saja, Baik, Bapak besok kita lakukan bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrolnya ya, dengan cara mengatasi marah yang lain, yaitu dengan cara memukul kasur atau bantal, dan kita besok bertemu kembali maunya jam berapa Pak? jam 9. Baik Bapak, untuk besok kita ngobrol di sini saja ya. Iya, Baik Bapak, kalau begitu sampai ketemu besok lagi ya. Semoga Bapak cepat iya. sehat. Baik, wassalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
Waalaikumsalam, Sus. Pagi, Sus. Masih ingat dengan saya, Pak? Masih dengan perawat Nisa ya? Ya, betul. Tanggal lahir saya 30 Juli 1996, Sus. Baik, betul ya dengan Bapak Budi. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Saya kadang suka kesal dan ingin marah, Sus. Baik, Pak. Sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, Pak. Sekarang saya datang ke sini lagi untuk berdiskusi dengan Bapak untuk mengobrolkan tentang mengontrol rasa marah dengan cara fisik atau dengan cara yang kedua. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Setuju, Sus. Baik, Pak. Untuk tempatnya di sini saja ya, Pak. Apakah setuju? Baik, Pak. Bagaimana Bapak sudah melakukan tarik nafas dalam seperti yang sudah dilakukan kemarin? Udah, Sus. Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan latihan seperti kemarin, yaitu tarik nafas dalam? Lebih tenang, Sus. Boleh saya lihat jadwal kegiatannya, Pak? Boleh? Baik, jika ada sesuatu atau yang membuat Bapak merasa marah atau merasa kesal, Bapak bisa melakukannya, yaitu tarik nafas dalam atau dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul bantal atau kasur. Nah, sekarang Bapak bisa mengambil bantal untuk melampiaskan rasa marah Bapak. Apakah ada bantal di dekat Bapak? Ada, Sus. Baik, Bapak bisa melakukannya dengan cara memukul bantal tersebut agar rasa marah Bapak dapat berkurang. Bisa Bapak lakukan? Nah, seperti itu ya Pak, bagus sekali Bapak dapat melakukannya. Cara ini dapat dilakukan ketika Bapak merasa kesal atau marah ya Pak. Baik Pak, bagaimana melakukan latihan yaitu memukul bantal. Perasaan saya sekarang sudah sedikit tenangan, Sus. Nah, baik Pak, kan sudah diberitahu ya 2 cara latihan untuk menyalurkan rasa marah. Nah, bisa Bapak sebutkan kembali 2 latihan tersebut apa saja? Yang pertama itu ada tarik nafas dalam, terus yang kedua itu ada memukul bantal dan kasur, Sus. Nah, betul sekali ya Pak. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan latihan ya Pak. Nanti bila sewaktu-waktu Bapak merasa marah, Bapak bisa melakukan kedua cara tersebut. Nah, bagaimana Pak besok kita akan bertemu lagi untuk mengobrol-ngobrol cara mengatasi marah yang lain, yaitu dengan cara berbicara dengan baik ya Pak. Besok untuk waktunya mau jam berapa, Pak? Jam 9 saja, Sus. Jam 9 saja ya, Pak. Untuk tempatnya di sini saja ya, Pak. Baik, Sus. Baik, Bapak. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam Sus, masih dengan perawat Nisa ya? Iya, betul ya Pak ya. Perkenalkan, saya perawat Nisa, saya yang dinas pada pukul 7 sampai 2 nanti ya Pak ya. Oh, dengan prosedur rumah sakit, Bapak bisa sebutkan nama serta tanggal lahir Bapak? Nama saya Bapak Budi, tanggal 30 Juli 1996. Baik, betul ya Pak ya, dengan Bapak B.
Nah, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang saya lebih tenang. Nah, baik ya Pak ya, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang saya datang lagi untuk mengobrol-ngobrol dengan Bapak. Nah, hari ini kita akan mengobrol tentang amarah. Nah, kita mengobrol tentang amarah dengan belajar berbicara yang baik ya Pak ya. Baik, Sus. Nah, bagaimana jika kita mengobrolnya selama 10 menit? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu tempatnya mau di mana, Pak? Kalau di sini Bapak gimana? Boleh, Sus, nyaman. Baik, kalau begitu tempatnya di sini ya, Pak ya. Nah, bagaimana, Pak? Sudah dilakukan belum? Tarik nafas dalam, pukul bantal, serta pukul kasurnya. Sudah, Sus. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melakukan hal tersebut? Saya merasa lebih tenang. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau begitu, boleh saya lihat dulu jadwal hariannya Pak? Boleh, Sus. Baik, kalau begitu saya lihat dulu ya Pak ya. Baik, Bapak sudah melakukannya dengan baik ya Pak ya? Ya, Sus. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, Bapak sekarang kita latihan cara berbicara yang baik ya Pak ya. Nah, untuk kita akan melakukan cara berbicara yang baik untuk mencegah amarah ya Pak ya. Nah, kalau kemarin kalau kemarin kita sudah menyalurkannya melalui tarik nafas dalam, terus memukul kasur, memukul bantal. Nah, kalau hari ini kita akan melakukannya dengan 3 cara ya Pak ya. Nah, cara yang pertama itu kita meminta dengan baik-baik, tanpa marah. Nah, dengan suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, selanjutnya itu, kemarin Bapak mengatakan kalau misalkan penyebab amarah Bapak itu karena Bapak diputusi oleh pacar ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan contohin ya Pak untuk contoh pertama. Nah, contohnya itu seperti, sayang jangan tinggalin aku masih sayang sama kamu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Bapak boleh ulangin nggak? Sayang, jangan tinggalin aku sama kamu. Nah, bagus ya Pak ya, baik. Nah, untuk cara yang kedua itu, kita meminta baik-baik jika misalkan ada teman yang minta tolong nih ke Bapak. Nah, Bapak tidak pengen ngelakuin hal tersebut, Bapak bisa bilang, maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang ada kerjaan. Seperti itu, Pak. Coba diulangi. Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang ada kerjaan. Nah, bagus ya Pak ya. Nah, untuk yang ketiga itu, kita mengungkapkan perasaan ya Pak ya. Jika misalkan ada perlakuan dari teman Bapak atau orang-orang di sekitar Bapak yang tidak mengenakan ke Bapak, Bapak bisa bilang, maaf saya tersinggung dengan perlakuan kamu barusan, atau dengan perkataan kamu barusan. Nah, Bapak bisa coba dengan mengulangi kata tersebut. Maaf, saya tersinggung dengan perkataan kamu barusan. Nah, baik Bapak ya. Nah, itu untuk mengontrol amarah dengan berbicara yang baik ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu nanti Bapak bisa lakukan cara tersebut setiap hari ya Pak, sebelum agar Bapak terbiasa dengan cara tersebut. Nah, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan latihan kita hari ini? Sekarang saya sudah bagaimana cara berbicara yang baik ketika saya sedang marah. Nah, baik ya Pak ya. Nah, sekarang apakah Bapak bisa menyebutkan cara apa saja sih yang kita obrolkan tadi, Pak? Untuk yang pertama, tadi kita meminta dengan berbicara yang baik, lalu menolak dengan bicara yang baik, dan mengungkapkan perasaan dengan bicara yang baik. Baik, bagus ya Pak ya. Jadi mulai sekarang, jika Bapak merasa marah, Bapak bisa melakukan hal-hal tersebut ya Pak ya. Jadi emosi Bapak pun bisa terkontrol dengan baik. Baik, Sus. Sekarang kita masukkan ke
kita masukkan ke jadwal Bapak ya Pak ya, agar Bapak bisa melakukannya setiap hari. Iya, baik. Nah, Bapak juga bisa melakukan sesuai dengan yang ada di jadwal. Nah, Bapak, bagaimana kalau misalkan besok kita bertemu lagi? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Nah, kalau misalkan Bapak bersedia, besok kita akan mengobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Pak, yaitu dengan cara yang berbeda ya Pak, yaitu dengan cara berdoa. Nah, kira-kira Bapak mau mulai jam berapa nih untuk besok? Boleh di jam 9 pagi, Sus. Oke, jam 9 pagi ya Pak ya. Untuk tempatnya di sini lagi nggak apa-apa Pak? Iya, boleh, Sus. Baik, kalau misalkan seperti itu. Jadi, besok kita mengobrol kembali ya Pak ya, pukul 9 dan tepatnya di sini lagi ya Pak. Iya, baik, Sus. Baik, kalau begitu, karena Bapak sudah setuju, sampai bertemu besok ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Apakah masih ingat dengan saya Bapak? Waalaikumsalam. Suster Nisa ya? Iya betul Bapak, saya dengan perawat Nisa Bapak. Nah di sini sekarang saya yang bertugas pada hari ini. Jadi jam 7 pagi hingga jam 12 siang nanti Bapak. Dan saya yang akan merawat Bapak. Sesuai dengan prosedur rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien, Bapak boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Eh, Pak Budi, 30 Juli tahun 1996. Ya Bapak, betul ya Pak dengan Bapak Budi. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Masih ada perasaan marah atau kesal? Hmm, masih ada rasa marah, cuman nggak terlalu. Sus. Ya Bapak, sesuai saya kemarin ya janji saya, sekarang saya datang lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak tentang cara mengontrol amarah dengan beribadah Bapak. Ya, Sus. Nah, bagaimana jika kita ngobrol-ngobrolnya selama 10 menit Bapak? Boleh, Sus. Bagaimana Pak, sudah dilakukan tarik napas, lalu pukul kasur atau bantal, dan lalu berbicara dengan baik? Hmm, sedikit Apa membaik, yang Sus, nggak dirasakan terlalu setelah melakukan antusias. latihan secara teratur Bapak? Lebih tenang, lebih enak, lebih rileks. Saya lihat jadwal kegiatan hariannya Bapak. Boleh, silakan, Sus. Iya. Nah, coba Bapak bisa sebutkan, Bapak ceritakan misalnya kegiatan ibadah yang Bapak bisa lakukan gitu. Kita bisa sholat, bisa berdoa, bisa berzikir. Eee, coba, Bapak bisa sebutkan, sholat 5 waktu apa saja? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Baik, bagus ya Bapak ya. Nah, sekarang Bapak mau coba mempraktekkan sholat apa Bapak? Sholat subuh aja, Sus. Ya. Terus Ya baik. yang pertama kita niatnya sholat terus ini mustaqil ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, lalu ruku, i'tidal, lalu sujud. Nah, setelah itu rakaat kedua juga sama, tapi ada tambahannya untuk sholat subuh. Setelah itu kita lalu ya. Baik, bagus ya Pak ya, seperti itu. Nah, jika nanti Bapak lagi kesel, terus pengen marah, Bapak bisa ambil air wudhu, kemudian Bapak melakukan Baik, sholat ya Bapak ya. Bapak dekatkan diri kepada Tuhan, Bapak sholat, lalu dan berdoa untuk kesembuhan Bapak, dan supaya Bapak itu lebih bisa tenang ya Pak ya. ya.
Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita cara mengontrol marah dengan beribadah? Sekarang lebih tenang, lebih rileks, lebih enak gitu. Iya, coba Bapak sebutkan lagi ibadah yang Bapak bisa lakukan bila Bapak sedang marah. Iya. Gimana, Sus? Bapak bisa sebutkan lagi beribadah yang Bapak bisa lakukan. Hmm, ada kita bisa sholat, bisa berzikir, bisa berdoa, terus bisa berwudu juga ya, Sus. Begitu bukan, Sus? Baik Bapak, bagus ya Pak ya. Sekarang kita masukkan ke jadwal harian Bapak ya Pak ya. Jadi Bapak bisa Ya. lakukan sholat sesuai jadwal yang sudah ditentukan tadi ya Pak ya. Ya. Nah, eh, Pak, besok kita akan bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol untuk mengatasi marah yang lain Bapak, yaitu dengan patuh minum obat secara teratur ya Pak ya. Nah, Ya. besok kita mau ketemu jam berapa ya Pak ya? Jam 9 aja, Sus. Ya, baik Bapak, untuk besok ngobrolnya mau di sini lagi? Iya, Sus, di sini aja. Ya baik Bapak ya, kalau, nanti besok kita akan ketemu lagi untuk waktunya jam 9 dan untuk tepatnya di sini lagi ya Pak ya. Iya, Sus. Sampai ketemu besok ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Sus. Dan cik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, apakah Bapak masih kenal dengan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, masih dengan perawat Ripal ya? Ya, betul ya Pak ya. Saya dengan perawat Ripal. Nah, di sini saya bertugas hari ini ya Pak ya, dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Dan sekarang saya akan merawat Bapak nih ya Pak ya. Dan Bapak sesuai dengan prosedur nih Pak. Sesuai dengan prosedur rumah sakit kami, bolehkah saya tahu nama Bapak dan tanggal lahir Bapak? Nama saya Bapak Budi, tanggal lahir 30 Juli 1996. Oke, dengan Bapak Budi ya Pak ya. Oke, betul. Nah, Bapak di sini sebelumnya bagaimana kabar Bapak hari ini? Apakah ada perasaan kesal atau mungkin marah? Masih ya, sekarang juga masih ada perasaan kesal, tapi sudah lumayan berkurang. Oke. Bapak, apa sekarang kita akan berbincang-bincang ya Pak ya untuk saat ini. Nah, berbincang itu tentang cara mengontrol amarah dengan cara meminum obat dengan baik dan benar ya Pak ya. Iya baik Pak. Oke, sebelumnya Bapak mau berbincang-bincang dengan saya mau berapa lama Pak? Kalau saran dari saya bagaimana kalau sekitar 10 menit? Iya boleh Pak, 10 menit saja. Oke, 10 menit ya Pak ya. Baik Pak, kita berbincang-bincangnya mau di sini atau mau di mana? Di sini aja Pak. Oke, kalau begitu di sini ya Pak ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah mencoba mempraktekkan belum cara mengontrol perasaan marah dengan tarik napas dalam-dalam, terus memukul bantal, atau cara verbal dan bahkan dengan cara beribadah mungkin? Sudah ya Pak, tadi saya coba dengan memukul bantal. Oke, sebelumnya apakah ada apa yang Bapak rasakan mungkin setelah melakukan latihan tersebut? Sekarang agak sedikit lebih tenang Pak. Oke, kalau begitu bolehkah saya lihat jadwal kegiatan hari-harian Bapak? Iya boleh Pak. Oke, saya ambil ya Pak ya, saya periksa dulu. Oke, sudah selesai. Bapak sebelumnya sudah dapat obat dari dokter? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Oke, bolehkah saya lihat sebelumnya berapa macam obat gitu yang sudah Bapak terima?
Boleh disebutkan lagi, Pak? Tadi ada kendala sinyal, maaf. Oh iya, tadi ada 3 macam ya, Pak. Oke, berarti ada 3 macam ya. Nah, itu boleh disebutkan untuk warnanya apa aja? Tadi yang warna orange, merah jambu, dan warna putih, Pak. Oke, kalau begitu 3 warna tadi ya, Pak, ya. Nah, untuk jam mungkin jam berapa aja nih Bapak mengkonsumsi obat tersebut? Biasanya dari jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam, Pak. Oke, bagus kalau begitu ya, Pak, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih, fungsi dan peran obat dari tadi ya, Pak, ya, yang 3 tadi. Nah, untuk yang obat yang berwarna oranye itu namanya itu, Nozinan ya, Pak, ya. Nah, gunanya untuk mengatasi gangguan mental seperti gangguan kecemasan dan skizofrenia. Dan yang putih itu namanya itu haloperidol ya, Pak, ya, dan gunanya untuk mengatasi gejala, skizofrenia juga. Dan yang merah jambu itu namanya itu, Tirexpihenidin ya, Pak, dan gunanya untuk mengurangi gejala, Parkinson. Dan semuanya itu harus Bapak minum 3 kali sehari dan untuk jadwal minum obatnya, yang pertama dari jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam. Nah, nanti apabila nih Bapak setelah meminum obat mulai merasa mungkin terasa kering ya mulutnya atau tenggorokannya, Bapak boleh, memakan, es batu ya, Pak, ya. Iya, baik, Pak. Oke, dan nanti apabila terasa nih terlebih dahulu dan jangan dulu dulu, Ya, beraktivitas ya, baik, Pak, ya. Pak. Udah ada nama Bapak atau tidak ya, Pak, ya. Terus, berapa dosis yang Bapak perlu konsumsi, terus jam berapa aja Bapak harus minum obat, dan, baca juga gitu cara aturan pakainya seperti apa. Dan di sini untuk minum obatnya sendiri, Bapak boleh minta, cek dari susternya tersebut apakah benar atau tidak. Nah, bagaimana, apakah Bapak mengerti? Sepertinya saya mengerti, Pak. Oke, sebelumnya jangan pernah ya Bapak menghentikan minum obat tersebut tanpa sepengetahuan dokter ya, Pak, ya. Karena itu bakal mengakibatkan seperti, kekambuhan, seperti itu. Baik, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke waktu minum obatnya ke dalam jadwal ya, Pak, ya. Kita masukkan. Ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah melakukan, berbincang-bincang dengan saya nih? Apakah masih merasa marah mungkin atau merasa, gimana gitu setelah melakukan, minum obat ini secara teratur ini, Pak? Ya, ya, Pak, yang saya rasakan sekarang, saya lebih tenang ya, Pak, bisa mengontrol emosi saya, amarah saya dengan cara minum obat yang benar ya, Pak. Oke, kalau begitu bolehkah saya tahu gitu cara Bapak menyebutkan nih, apa yang saya jelaskan tadi seperti obatnya apa, terus cara penggunaannya itu seperti apa aja gitu dan gimana? Yang tadi yang warna orange namanya Nozinan, gunanya untuk mengatasi gangguan mental seperti gangguan kecemasan dari skizofrenia. Yang putih ini namanya haloperidol, gunanya untuk mengatasi gejala skizofrenia. Dan yang merah jambu namanya trihexyphenidyl, gunanya untuk mengurangi gejala Parkinson. Semua ini harus diminum sama saya 3 kali sehari dan jamnya yaitu dari jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam. Oke, kalau begitu sudah bagus ya, Pak, ya. Alhamdulillah Bapak sudah mengetahui nih cara, melakukannya, sudah mengerti, dan paham gitu. Sekarang kita, tambahkan ke jadwal kegiatan dengan, cara minum obat yang sudah saya sampaikan tadi ya, Pak, ya, dan jangan lupa lakukan semua itu dengan terhati dan benar ya, Pak, ya.
Ya Pak, baik. Oke, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk melihat sejauh mana nih Bapak sudah sampai melaksanakan kegiatan dan sejauh mana dapat mencegahnya gitu dari rasa marah tersebut. Nah, besok kita ingin bertemu jam berapa lagi Pak untuk jadwal lanjutannya? Jam 9 saja Pak. Oke, jam 9 ya. Baik Bapak, untuk besok kita mungkin mengobrolnya mau di sini lagi aja ya Pak ya? Iya, di sini aja Pak. Oke, kalau begitu terima kasih untuk pemeriksaan ini sudah selesai ya Pak ya. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama.